Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama Bu Disa dengan muatan PPKN. Tema baru yaitu tema 7, subtema 1 dan 2 mengenai keberagaman karakteristik individu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Disa pimpin, Wahid, Isnain, Salasah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Baik, langsung saja materinya, yaitu pertama, Bu Disa akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, dan keberagaman individu. Nah, pertama, apa sih karakteristik individu itu? Karakteristik individu adalah sebuah perbedaan individu dengan individu yang lainnya. Kemudian, apa ya keberagaman individu itu? Keberagaman individu yaitu berbagai karakteristik seseorang yang berada di lingkungan sekitarnya. Nah, keberagaman karakteristik individu itu ada bermacam-macam. Bisa dilihat, yang pertama ada kegemaran, yang kedua keagamaan, yang ketiga ada fisik, yang keempat suku atau asal daerah. Nah, kita pertama akan membahas kegemaran. Kegemaran adalah sesuatu yang paling kita sukai. Contohnya adalah ada warna kesukaan, hobi, maupun makanan kesukaan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat Bu Disa sudah memilih warna kesukaan dan bentuk warnanya. Yang pertama ada warna merah. Warnanya seperti itu ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah tahu. Yang kedua warna kuning. Yang ketiga ada warna hijau. Yang keempat warna biru. Yang keenam warna hitam. Yang ketujuh warna pink. Dan yang kedelapan warna ungu. Nah, selanjutnya keberagaman kegemaran ada hobi. Yang pertama, contohnya ada hobi berenang, yang kedua membaca buku, yang ketiga menyanyi. Kemudian ada makanan kesukaan. Bisa dilihat, yang pertama ada ayam goreng, ada soto, dan sate. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman, mengenai kegemaran. Selanjutnya, keagamaan. Keberagaman keagamaan ini salah satu contohnya adalah Hari Besar Keagamaan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui materi lalu, Indonesia terdapat berbagai macam agama, yaitu ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, dari keberagaman tersebut, tempat ibadah dan hari rayanya tentu berbeda anak-anak. Untuk agama Islam, tempat ibadah ada di masjid. Hari rayanya ada Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian, agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja dengan hari raya Natal. Kemudian, agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja, ibadahnya Natal. Dan selanjutnya, agama Hindu, tempat ibadahnya di pura, hari rayanya adalah Nyepi. Dan agama selanjutnya, agama Buddha, tempat ibadahnya ada di wihara. Hari rayanya adalah Waisak. Dan agama yang terakhir adalah agama Konghucu. Tempat ibadahnya ada di Klenteng. Hari rayanya adalah Imlek. Baik, keberagaman yang selanjutnya ada keberagaman fisik, yaitu meliputi jenis kelamin, jenis rambut, dan juga berat badan. Selanjutnya, salah satu contoh jenis kelamin tadi Bu Disa sebutkan keberagaman ada jenis kelamin, yaitu ada dua, laki-laki dan juga perempuan. Nah, Bu Disa ada gambar di sebelah. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba anak-anak amati, kemudian bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Di situ ada 10 anak, yaitu ada Siti, Edo, Bayu, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Coba anak-anak perhatikan mana yang
perempuan dan mana yang laki-laki. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Ada 5 anak laki-laki dan ada 5 anak perempuan. Yang laki-laki ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Kemudian yang anak perempuan ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Jadi ada 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Jumlahnya jadi ada 10 anak ya anak-anak. Kemudian jenis rambut. Rambut yang di sebelah gambarnya bisa dilihat ada rambut lurus, rambut keriting, dan rambut bergelombang. Kemudian berat badan. Ada gemuk dan juga ada kurus. Nah, kemudian keberagaman suku, asal, atau daerah. Keragaman suku bangsa adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Contohnya di Indonesia memiliki suku bangsa yang bermacam-macam, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Madura, dan lain-lain. Nah, ini Bu Disa berikan contoh suku di Indonesia. Coba kita baca bersama-sama ya. Ada yang pertama, suku Jawa, berasal dari Jawa. Kemudian suku Sunda, berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, suku Batak, berasal dari Sumatera Utara. Yang keempat, suku Dayak, berasal dari Kalimantan. Kemudian ada suku Bali, berasal dari Bali. Suku Sasak, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, suku Minangkabau, berasal dari Sumatera Barat. Nah, di sini Bu Disa berikan contoh ya anak-anak mengenai pakaian adat. Yang pertama ada dari suku Jawa. Gambarnya seperti di samping ya. Kemudian suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, suku Bali, dan suku Minangkabau. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah keberagaman individu ada berbagai macam. Tadi dari mulai kegemaran, kemudian keagamaan, fisik, dan suku atau asal daerah. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus bisa untuk saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar sesama manusia. Nah, materi PKN pada hari ini sampai di sini. Kita sudah belajar mengenai keberagaman individu di Indonesia. Nah, ada kurang lebihnya dari Bu Disa, mohon maaf. Bu Disa akhiri dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Disa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.